Oh, bro. Itu sisa-sisa tulang, teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Yasa di channel Mencekam Menjelajah Cerita Kamis Malam. Dan pada kesempatan hari ini aku sedang ada di makam Kristen atau makam non muslim Pandu yang ada di kota Bandung. Oke, kita lihat dulu sekarang itu bentar teman-teman ya. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.32. Jam 1.32 Jumat 17 Oktober teman-teman. Oke, kita akan coba eksplorasi di makam Pandu. Oke cuy, sekarang aku ngajak teman-teman untuk jalan-jalan. Gabut banget ya gue ya, nggak apa-apa lah ya. Kita akan coba melihat jalan-jalan di makam Pandu. Ini adalah salah satu makam Belanda juga yang ada di sini. Ada salah satu makam Belanda dan aku akan coba lihat. Aku tuh penasaran banget untuk ngelihat pemakamannya seperti apa. Lihat kalau makam-makam non muslim itu atau makam-makam Chinese itu dibikin kayak rumah-rumah gini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di depan kita ini ada salah satu tanah milik yayasan dari Belanda yang kantor pusatnya itu berada di Den Haag, dikelola oleh pemerintah Belanda. Jadi itu tanahnya yang ini nih, ini yang ada tulisannya Erfveld Pandu. Ini adalah tanah milik pemerintah Belanda. Sini tuh nggak bisa masuk ya, harus ada izinnya. Dan di sini juga untuk waktu berkunjungnya itu setiap hari, tapi itu dibatas ya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Oke, jadi itu adalah Erfveld yang di Pandu. Ini adalah salah satu makam kehormatan Belanda yang dikhususkan untuk mengenang korban Perang Dunia Kedua ya. Oke, jadi di dalam situ tuh makamnya tuh lebih tersusun rapi teman-teman. Mungkin
juga teman-teman juga bisa googling aja untuk melihat seperti apa itu airfield ya bacanya, atau gimana sih ya, gitulah ya. Mohon maaf kalau salah pengucapan. Jadi menurut yang aku tahu juga di situ totalnya tuh ada sekitar 25.000 korban yang tersebar di 7 makam kehormatan ini ya. Jadi airfield itu ada 7 ya. Jadi setahu aku tuh di Bandung tuh ada 2, di sini sama di Cimahi kalau nggak salah. Jadi di Indonesia itu ada makam yang dikhususkan untuk korban dari Perang Dunia Kedua itu, bukan cuma di Bandung aja, ada di beberapa kota juga. Yang memiliki makam airfield itu. Aku juga kesini penasaran sama makam-makam yang katanya tuh di sini ada makam laci gitu ya. Jadi makamnya tuh untuk sepertinya itu enggak ditanam di tanah, jadi itu dibikin kayak tembok gitu, kayak laci. Jadi dimasukin ke dalamnya itu ya berbentuknya kayak laci gitu lah. Nanti aku coba cari dulu. Katanya sih menurut penjaganya ada di area-area sebelah sini. Itu makamnya tuh padat banget ya. Dan untuk penempatannya juga nggak teratur, nggak sama semua. Nah, ini ada yang kesini nih. Tuh ada yang arahnya ke sebelah sana. Oh, ini dia. Katanya ada 104 kalau nggak salah di sini makam laci seperti ini. Jadi di dalam sini tuh teman-teman petinya tuh dimasukin, entah peti atau mungkin langsung jenazahnya yang dimasukin. Aku juga nggak tahu sih ya. Ini makam-makam orang Belanda ini 19 Juni 1888. Meninggalnya di Cirebon 19 Februari 19 berapa nih, 32. Makam-makamnya udah pada lama banget. Ih, ada makam yang kebongkar. Ada kelihatan kayak nggak kelihatan ya. Wah, ketumpuk-tumpuk nggak kelihatan tuh. Ini coba sebelah sini. Oh, udah banyak semak-semak, udah nggak kelihatan.
bolong-bolong gini ya. Cuy, ini ada yang kelihatan cuy. Tuh teman-teman, lihat nggak? Aduh, susah nih. Cuy, itu tengkorak cuy, serius. Ini makamnya kelihatan tengkoraknya cuy. Nggak usah dikorek-korek kan. Kayaknya gimana gitu ya kalau kita korek-korek. Gila, jadi merinding. Sebelah sini kelihatan ya. Sebelah sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kok pada bolong-bolong gini ya. Pada bolong-bolong gini. Oh. Ini kodok cuy. Jadi kaget. Suwe. Ini kayaknya jenazahnya langsung ditaruh gitu aja ya sampai kelihatan tengkoraknya cuy. Oh, Akbar. Wih, banyak banget ya yang udah pada bolong-bolong. Ini mana nih? Oh, jadi gini cuy, untuk contoh kayaknya ini udah kosong atau mungkin dialokasikan. Nah, ini ada beberapa yang kosong teman-teman. Nah, ini salah satu contoh makam laci yang ada di sini teman-teman. Ini banyak yang udah pada hancur gini ya. Kita lanjut terus ke sini. Aduh. Masih banyak dari sebelah sini.
banyak banget yang udah pada bolong, tapi isinya nggak kelihatan sih dalamnya. Udah ketumpuk-tumpuk batu kayak gini dalamnya teman-teman. Ini juga nisannya nih ya, sampai ada di dalam gitu nisannya. Wow, gila cuy, serem amat ya. Kita coba turun, katanya ada dua yang di sebelah sini, area sebelah sini, sama di area sebelah bawah. Coba lihat yang area sebelah bawah. Kayak ada orang yang ngikutin cuy. Sia. Duh. Ini ada jalan nih sebelah sini nih. Nah ini dia. Ini apaan ya? Ih, tengkorak cuy. Ih, sumpah lu. Ih, siapa yang naruh ya? Tuh kelihatan nggak? Lah, bukan aku loh ya. Bukan aku loh ya yang nyimpan itu di situ. Ih, sumpah cuy, merinding cuy. Kok bisa ada di situ ya? Lah, ini lewat mana nih? Waduh. Bentar. Waduh. Sumpah teman-teman, bukan aku loh itu yang nyimpen. Pas aku buka itu ternyata dalamnya tengkorak. Sumpah merinding cuy. Parah, bukan aku loh, sumpah teman-teman. Bukan aku yang nyimpen itu karung di situ. Aku tuh kebetulan banget lewat situ ngelihat ada karung, dan pas dibuka ternyata isinya bener nggak sih? Aku masih penasaran deh. Coba kita lewat sini. Wah, lewat mana ya? Tuh salah nginjek nih. Oh, lewat sini nih. Bentar. Ini Nissan. Oh, kita lewat sini nih. Aku nggak ngelewatin, nggak ngelangkain ya teman-teman nih. Ngelewatin batu-batu yang di samping. Mana tadi ya?
Oh salah, semuter lewat sini. Ya kan? Itu sisa-sisa tulang teman-teman. Ih, serem amat dah. Lihat mana tadi ya? Sini ya. Sini ya. Lihat mana tadi? Sini ya. Hilang, gak nyangka banget itu ada bekas tulang di dalam karung gitu. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini makam laci yang area bawah. Gila cuy, panas banget bisa langsung keringetan. Gila sumpah. Terus dibuka dalamnya. Waduh, nggak nyangka banget sumpah. Aku nggak sengaja melihat ada tumpukan karung di situ. Terus aku buka malah isinya. Oke, kita lanjut dulu. Oh, jadi nggak fokus ya. Sorry teman-teman. Kita jalan sebelah mana ya? Oh, sebelah sini. Ini aku penasaran. Di sini tuh ada salah satu makam yang ada patung Bunda Maria. Ini tuh legend banget teman-teman. Itu dia kelewat cuy. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini adalah salah satu makam keluarga yang ya cukup terkenal. Nggak cukup terkenal sih, ini sangat berpengaruh di dunia persusuan kan, jadi salah ngomong. Jadi Fam Urson ini salah satu pionir di Lembang ya. Ini adalah apa, makam pemusik dan juga salah satu pionir susu Lembang. Sini tuh ada 8 kalau nggak salah. Ada 8 yang dimakamkan di sini. Ini dimakaminya kayak gimana ya? Di dalam satu ini kali ya.
Gak tahu juga sih, tapi dibentuknya kayak rumah gini ya. Ntar kita zoom dari jauh. Nah begini nih teman-teman untuk tempatnya. Sumpah cuy, merinding banget cuy. Sekarang tuh udah masuk jam 2. Oke, kayaknya kita akan coba diem dulu di sini beberapa menit ya. Oke, bentar aku simpan dulu. Di mana ini kameranya ya? Ya kelihatan. Bentar. Nah, kayaknya sebelah sini. Kita akan coba istirahat dulu. Oke, kita bikin buat seminim mungkin cahayanya. Salah satu keluarga yang setahu aku memberikan menghibahkan, kalau salah itu memberikan lahan untuk pembangunan Boska. Keluarga besar dan salah satu pionir peternakan sapi di keluarga besar ini cukup terkenal di area Lembang. Saya akan coba yang di sini ternyata yang merasakan atmosfer atau vibe di area ini. Sebat dulu keles ya, biar kagak tegang.
teman-teman, kurang lebih ada 13 atau nggak salah. Barusan aja aku dari atas muter cuma segitu doang, udah capek banget ya. Jadi aku memutuskan untuk ganti dulu sejenak di sini.
mencium seperti bau aroma melati sampai merinding banget, ini merinding parah sumpah. Untuk sampah tentunya nggak aku buang di sini ya, maksudnya nanti bungkusnya nanti aku buangin di luar aja. Jangan buang sampah sembarangan cuy. Oke, mungkin cukup ya. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup untuk uji nyali di tempat makam keluarga Urson. Dan aku juga udah ngeliatin beberapa makam laci di sini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengikuti eksplorasi di makam Pandu ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti eksplorasi hari ini. Eksplorasi yang cukup menegangkan menurut aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk support terus channel Mencekam TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-video eksplorasi. Oke, aku Yasa. See you di next video lainnya.